Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rumah Quran Muslim di rubrik Ngopi ala Sufi. Wah, ngopi ala Sufi. Ngobrol pintar ala Sufi. Pemirsa channel Rumah Quran Muslim TV yang berbahagia, hari ini kita akan bahas hal yang sangat krusial. Wah, penting. Krusial ya. Genting ya. Genting ya. Yang sangat krusial dan genting ya, karena judulnya saja sudah membawa pertanyaan ya. Judulnya adalah ta'aruf ngeri-ngeri sedap. Waduh. Jadi saya perkenalan dulu, saya Wan Abi, dan hari ini saya ditemani oleh seorang ustadz yang luar biasa pakar ya pada bidang ta'aruf dan pernik-perniknya ya. Beliau adalah Ustadz Adidi Abu Fakih, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Khair, baik. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, hari ini kita akan ngobrolin tentang lika-liku ta'aruf ya. Lika-liku, bukan lika-liku laki-laki gitu ya. Yang laku-laku ya. Dan gak laku-laku. Tapi ada juga ya. Karena ta'aruf ini salah satunya adalah akan mengentaskan ketidaklakuan tadi. Ya, laki-laki yang laku-laku tadi ya. Jadi penting bagi kita untuk bahas ini karena apa? Di halayak umum hari ini ta'aruf itu nggak beda sama pacaran. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, kita santai saja. Apa sih bedanya ta'aruf sama pacaran? Ada orang pacaran juga gandengan tangan, ditanya habis ngapain? Lagi ta'aruf ini ada gitu. Nah, jadi mohon diperjelaskan beda ta'aruf sama pacarannya apa sebenarnya? Ya, tentu sekali lagi pertama mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sobat, para pendengar juga, para pemirsa dari radio channel Rumah Quran Muslim. Ya, pembahasan hari ini sebenarnya sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan tema kita ya. Ta'aruf ngeri-ngeri sedap. Kenapa disebut dengan ngeri? Karena tadi ya, hampir orang membandingkan antara ta'aruf dengan pacaran. Itu. Ya, kenapa disebut sedap? Karena keduanya sama-sama mengandung kenikmatan. Hanya saja bedanya mungkin, kalau yang pertama itu kenikmatannya lebih kepada ukhrawi, yang satu lebih kepada syahwat. Ya, sehingga kalau kemudian pertanyaannya apakah sama antara pacaran dengan ta'aruf, tentu kalau kita lihat dari kacamata Islam beda. Ya, kalau ta'aruf itu sendiri jelas ada tuntunannya dan ada tahapan-tahapannya. Sedangkan pacaran itu sendiri entah dari mana produknya dan kita nggak tahu dari mana asal muasalnya, tapi kemudian itu seakan-akan dibandingkan antara ta'aruf dengan pacaran. Ya, cakep. Ujungnya ta'aruf itu apa, Ustaz? Dan ujungnya pacaran sebenarnya apa sih intinya? Orang kalau gue niatnya pacaran nih, tapi sekarang kan dibungkus ta'aruf katanya. Nah, kalau yang benar-benar real ta'aruf tuh ujungnya apa sih sebenarnya? Ta'aruf itu intinya mencari pasangan yang sesuai dunia akhirat. Cakep. Ya, sedangkan pacaran itu hanya mencari kesenangan sesaat. Dan kalau ta'aruf itu ikatannya jelas, sedangkan pacaran itu nggak jelas. Duit habis berantakan tapi nggak jelas apa dapat atau enggak. Jadi ya jelas kalau kita berbicara ta'aruf, tahapannya jelas. Nanti kita akan bicarakan nanti gitu ya. Sedangkan pacaran itu nggak jelas kemana arahnya. Jadi memang ini yang perlu memang kita harus lebih gali lagi tentang bagaimana ta'aruf, tentang ngeri-ngeri sedap tadi. Seperti itu. Ngeri-ngeri sedapnya nih kalau pacaran kan tadi kita bahas sedikit ya tentang pacaran, karena hampir hari ini orang ya plesetannya atau kamuflasenya bilang gue lagi ta'aruf nih gitu, padahal sih pacaran, jalan berdua gitu ya, holwat ya, gimana nyari semak-semak gitu kan, main ta'aruf gitu, nyari kodok benar. Iya, nanggap kodok bersama. Betul. Nah ini sebenarnya yang harus dipahami secara umum ya. Kita kan pakai bahasa umum nih, anak-anak sekarang kan secara umum dia juga harus jelasin ya. Apa sih batasannya bahwa ini ta'aruf, bahwa ini sebenarnya lo lagi pacaran gitu. Ya. Jadi begini, kalau untuk ta'aruf sendiri tadi seperti saya sampaikan bahwa memang ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Satu, berbeda dengan pacaran. Ya, mereka berbuat semau mereka. Maka tadi jelas tujuannya kalau ta'aruf itu mencari ridho Allah, kalau pacaran hanya mencari kepuasan sesaat. Ya, kemudian juga dalam proses ta'aruf itu sendiri jelas niat awal itu untuk ibadah. Ya, sedangkan pacaran itu niatnya hanya untuk saling mengenal. Sedangkan kenal nggak mesti harus berpacaran. Betul. Apakah setiap orang yang kenal itu pacaran? Bukan. Maka oleh karenanya kemudian perlu ada sebuah pembatasan sekaligus juga perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran. Apa yang paling inti? Yang paling itu jelas kalau ta'aruf itu mencari ridho Allah, niatnya ibadah. Proses fase apa? Bukan fase yang bisa membedakan secara real harian tuh. Kalau ta'aruf apa? Contohnya kayak gimana? Kalau pacaran tuh sebenarnya yang sehari-hari kita lihat tuh kayak gimana sebenarnya? Ya,
Yang jelas paling utama intinya itu dalam taruh itu semua ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, dalam arti proses ini semua juga ada bimbingannya. Ada orang yang kemudian mengarahkan sampai benar-benar sesuai dengan keinginan. Ya, sedangkan pacaran itu nggak ada yang mengarahkan. Jadi mereka tuh berbuat semaunya, intinya hanya saling mengenal. Ya, tetapi kemudian justru banyak orang yang katanya konon katanya pacaran sudah 5 tahun, prosesnya untuk saling kenal. Sebaliknya sudah 5 tahun justru mereka nggak kenal satu sama lain. Dan justru mereka baru tahu ketika nikah baru tahu keborokan pasangan masing-masing. Sedangkan ta'aruf dari awal kita sudah bicarakan tuh apa kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, sehingga kemudian ketika menikah nggak ada lagi ditutupi. Berbeda dengan pacaran seperti itu secara umum. Baik. Aneh kali lagi nih, Sir. Ada nih potongan dari sinetronnya para pencari Tuhan ya. Ustadz siapa tuh, Deddy Miswar ya. Ya, betul. Kalau nggak salah dia ngomong gini waktu anaknya mau dilamar apa mau dipacarin gitu ya. Kata si pelamarnya ini waktu itu kalau nggak salah siapa namanya artis siapa namanya Andre Taulany ya. Paparannya kalau nggak salah ya. Dia bilang saya kan mencintai anak Ustadz katanya begitu. Padahal dia mau pacaran nih. Apa yang dibalasnya? Cakep nih kata-katanya apa? Gue nggak perlu anak gue cinta kan berhala yang lo sembah-sembah. Nah sebenarnya apakah fase ta'aruf ini harus nyari cinta, Sir? Nah ini perlu dijawab nih. Iya. Beda sama pacaran katanya kan udah saling mencintai. Nah itu udah wajar itu. Tapi ta'aruf ini nyari cinta apa nyari apa sebenarnya? Iya. Ini bicaranya agak lebih manjak ya kalau berbicara tentang masalah cinta. Tapi tentu memang proses ta'aruf itu ujung-ujungnya juga menyatukan cinta. Tetapi tadi cinta yang tentu sesuai dengan kaidah, bukan cinta yang sesuai dengan kemauan dan syahwat. Ya, makanya kemudian kalau dari ada petikan kalimat jangan sampai kemudian kita menjadikan cinta sebagai berhala, karena banyak orang yang kemudian mengedepankan cinta dibandingkan mencari kepuasan hati dan kepuasan batin. Hati-hati, beda tipis antara syahwat dengan cinta. Nah, ada orang mempelintirkan ini cinta, padahal itu syahwat. Cinta itu bersih, cinta itu suci. Bahkan salah satu karakter manusia Allah ciptakan itu dalamnya ada rasa cinta. Jadi kalau manusia nggak ada cinta, nggak ada beda dengan iblis yang penuh dengan kebencian, kedengkian. Tapi terkadang orang mempelintirkan kalimat cinta dan kadang-kadang seakan-akan menghalalkan makna cinta hanya untuk perbuatan dia pribadi. Padahal itu menyimpang dari aturan kalimat cinta. Maka dalam Islam juga ada tahapannya cinta-cinta seperti apa yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, jadi intinya betul saya sepakat dengan kalimat itu, jangan sampai kemudian kita menjadikan cinta sebagai berhala. Dikedepankan lebih dulu. Tetapi yang jadi masalah dia nggak mengerti makna cinta itu sendiri. Seperti itu. Ya kadang kan begitu alasan-alasan tertentu yang membuat orang sebenarnya dari sisi syar'i calon yang dia katakanlah misalnya dikenalin, dia ditaruhin tadi atau dikatakan kalau orang tua punya calon dijodohin misalnya, tanda kutip ya, dijodohin itu kan bukan berarti nggak baik ya. Apa alasan anak-anak muda pada umumnya ya, bukan hanya hari ini, yang lalu juga saya nggak cinta. Saya nggak cinta, saya nggak mencintai dia, gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya kalau dalam tahapan proses ta'aruf ya, proses ta'aruf kan sebenarnya ada tahapan yang tadi Antum bilang ada prase syar'i yang harus dilalui, ya. Sampai kriteria-kriteria yang dituntut oleh syar'i itu memenuhi kualifikasi, dan disitulah dia harus melanjutkan ke fase berikutnya itu melakukan lamaran atau hitbah gitu ya. Betul. Nah, ini kayak gini gimana Ustaz? Ini kan melanjutkan obrolan Deddy Miswar tadi ya. Deddy Miswar, berhala, cinta jadi berhala. Alasannya nggak cinta. Sebenarnya ujungnya benar kata tuh. Gue nggak nafsu media. Nah, itu tadi bicara masalah cinta. Saya ingat dengan hadis Nabi ketika beliau mengatakan bahwa nikahi wanita itu karena 4 hal. Dan 4 hal ini semua bicara cinta. Dari mulai kemudian beliau mengatakan, lihat yang pertama wajah. Itu identik, setiap laki-laki kalau ditanya mau cari yang gimana pasti cakep. Karena manusiawi. Tetapi itu lagi dasarnya karena cinta. Kalau bahasa kita dulu di kampus yang bening dah. Betul. Kalau kita ngomongnya kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin, nggak suka ngacak-ngacak makanan orang maksudnya gitu. Ya seperti itu. Jadi kemudian yang kedua ya karena keturunannya. Ya lihat bapaknya. Jadi biar bagaimana identitas keluarga itu sangat berpengaruh. Bapaknya ketua partai mana? Betul. Partai gurau betul gak jelas gitu ya. Itu
menjamin kita masa depan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga karena malihnya, karena hartanya. Posisinya. Kalau dia seorang manajer, wah siapa yang nggak bangga punya istri manajer? Walaupun kadang-kadang dijadikan kesempatan kita punya istri manajer gitu kan. Tapi kembali lagi itu cinta, tapi cinta dunia. Maka yang keempat Rasul mengatakan pilih wanita itu karena agama. Nah, agama pun dasarnya cinta. Kita mencintai dia karena agamanya. Jadi empat-empatnya semua dasarnya cinta. Cuman yang tiga dasar cintanya karena syahwat. Karena nafsu yang memang nggak berdasarkan aturan agama. Sedangkan yang keempat, ketika dia memilih karena dasarnya agama, itu cinta. Tapi cinta yang diridhoi Allah dan juga Rasulnya, seperti itu. Baik, kita tuntaskan segmennya, Sat. Jadi yang menjadi ta'aruf terselubung ini sebenarnya isinya pacaran. Ya kalau dulu istilahnya ketua yayasan kita kornet cap pala sapi isinya babi gitu ya. Kan kesannya ta'aruf, tapi sebenarnya jalan berdua. Jadi bungkus nggak sesuai sama isi ya. Jalan berdua, nonton berdua, ya kan, boncengan berdua. Nah ini kan lagi ngapain? Masih lagi ta'aruf tuh katanya gitu. Kata ibunya. Nah ini kan gawat nih. Jadi batasannya striknya apa ya? Nah itu tadi kalau bicara secara makna ta'aruf memang betul perkenalan. Ya, tetapi ta'aruf yang bagaimana dulu yang memang harusnya kita jelaskan gitu kan ya. Betul. Jadi kalau ta'aruf secara Islam tidak ada pengenalan seperti ini, semua perlu pendampingan, perlu ada sebuah urutan-urutan dan bagaimana tahapan-tahapannya. Sehingga kemudian dalam ta'aruf ini semua yang kita cari kan bagaimana kemudian bukan hanya saling mengenal, bukan hanya saling cocok, tapi kemudian setelah menikah itu ada yang namanya nilai-nilai ibadah. Yang berbeda dengan ta'aruf yang selama ini anak-anak pleset kan. Yang penting gue kenal, intinya ta'aruf artinya kenal. Kemana-mana gue bawa berduaan, yang penting intinya kenal. Terlalu kenal ujung-ujungnya tadi malah justru terlibat dengan yang namanya istilah pacaran. Malah ketika saya tanya orang kalau pacaran apa sih yang dilakukan, sedikit berbicara banyak bekerja. Wah, ini yang luar biasa. Geragas iya, kalau orang Betawi bilang geradagan, tangan kemana-mana, ngomong sedikit tangan kemana-mana. Ya padahal ta'aruf seperti itu. Maka katanya kemudian perlu ada sebuah yang digaris bawahi bahwa ta'aruf dalam Islam bukan seperti itu, tapi semua ada aturan dan kemudian ada pendampingan. Sehingga puncak atau akhir daripada ta'aruf itu bagaimana kemudian mencapai kesempurnaan ibadah dalam bentuk pernikahan. Beda dengan pacaran. Walaupun sama-sama ta'aruf tapi kenalan mereka nggak jelas tujuannya. Nggak punya sebuah orientasi mau dibawa kemana nih hubungan. Sehingga kemudian ada istilah kata hubungan tanpa status apa tuh. Jadi ta'aruf ini syar'i ya. Syar'i, bahkan ini juga kita ittiba kepada Nabi dan para sahabatnya, betul ya? Betul. Nah, ada cerita nggak? Nabi dulu sahabatnya gimana sih ta'aruf tuh? Biar pada tahu nih, jangan ta'aruf kayak tadi, urusan pacaran jadi ta'aruf. Intinya begini, sebenarnya dalam ta'aruf itu lebih dikedepankan nilai kepercayaan. Arti kepercayaan di sini kita ada mediator yang kemudian menjadi jembatan antara ta'aruf kita dengan apa yang akan kita inginkan. Gitu. Kita simpulin dulu, ada mediator bukan berdua. Bukan. Nah, kalau berdua kan katanya yang orang ketiganya adalah syaitan. Pakai tok ame besar gitu ya. Itu kalau setan dibeset jadi ketan gitu. Oke, lanjut San. Ya. Jadi ada mediator di sana yang menjadi memprakarsai lah daripada proses supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Ada wasitnya. Betul. Termasuk ketika para sahabat minta dicarikan jodoh, maka Rasulullah sebagai mediatornya. Apalagi di sini Rasulullah, maka tentu sahabat tidak ada yang berani macam-macam. Dan yang kedua juga tadi saya katakan bahwa dalam ta'aruf itu ada nilai kepercayaan. Hampir semua sahabat ketika minta Rasul mencari jodohnya, mereka tidak ada yang minta macam-macam, semua dipercayakan kepada Nabi bahwasanya insya Allah akan diberikan jodoh yang terbaik. Maka di situ ternyata karena memang niat awalnya ibadah dan kemudian kepercayaannya juga besar kepada mediator, alhamdulillah Allah berikan dengan apa yang mereka niatkan. Maka proses fase awal itu dalam sebuah ta'aruf itu tentu yang pertama adalah niat. Niatnya ngapain dia ini untuk itu ya? Kalau memang niatnya untuk ibadah, maka insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa, insya Allah akan Allah mudahkan. Kemudian sampai kemudian kepada fase kemudian perkenalan. Bahkan dalam perkenalan itu sendiri pun tidak melibatkan dua orang langsung, tapi tetap ada mediatornya. Ada orang yang kemudian menemani. Supaya apa? Yang kedua tadi fungsinya mediator tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau dua orang doang bertemu di satu tempat, maka tadi yang dikatakan yang ketiga ini syaitan, bukan setan. Nah ini yang dibilang ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Ngeri-ngerinya ini harus kita waspadai. Sedapnya mungkin kita rasakan. Jadi sedap-sedap
sedap-sedap ngeri. Sedapnya didapetin, ngerinya kagak mau. Betul, ini yang kita khawatirkan. Ngerinya ini loh, kenapa ngerinya berbicara tentang masalah tadi hukum. Ya, itu makanya walaupun mungkin hukum dunia nggak berlaku, tapi hukum akhirat kalau sudah seperti ini bahaya. Maka kalau contoh langsung ya banyak lah ya, seperti misalnya salah satu contohnya sahabat Nabi Bilal. Bagaimana kemudian beliau bisa bertemu dengan istrinya Maisarah, wanita yang sangat mulia, yang semuanya itu prakarsanya Rasulullah sebagai mediator. Sebagai mediatornya. Ala kulihal ternyata Masya Allah pilihan Rasul nggak mungkin salah. Betul. Sampai kemudian Fatimah anak Rasulullah pernah nanya, Rasulullah siapa wanita yang paling pertama kali di kalangan Ansor yang masuk surga, satu langkah lebih cepat masuk dibandingkan wanita yang lain. Maka Rasul mengatakan Maisarah istrinya Bilal. Apa kelebihannya? Ternyata subhanallah gitu ya, Maisarah ini punya ketaatan kepada suami yang luar biasa. Walaupun proses ta'arufnya nggak seperti kita. Iya. Pakai jalan berduaan, gandengan tangan. Lu mau ta'aruf apa mau nyebrang jalan pakai gandengan tangan kan gitu ya. Jadi ternyata subhanallah itu semua nggak penting. Ternyata dalam ta'aruf Islam itu justru ketika memang ada rambu-rambu aturan yang dibuat, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Di era Bilal sampai Maisarah nggak drama-dramaan modern sekarang tuh drama gitu ya, mati handphone gitu. Karena kita terlalu banyak didramatisir dengan drama-drama gitu. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya tidak ada drama di situ ya. Tidak ada drama, tidak ada apa namanya ya istilahnya kalau lagunya Bururi Pasolima itu tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, itu penting. Jadi Maisarah ini terkenal memang yang menjaga amanah setelah dia menikah ya. Betul. Kisahnya panjang sampai Aisyah aja minta izin, Fatimah kalau tidak salah, minta izin untuk ke rumahnya bawa Husain. Betul. Gak dikasih masuk karena kan janjinya bilangnya sendiri. Padahal Husain masih anak bocah kecil gitu ya, nggak bisa. Besoknya izin sama suaminya, besok ada anak Rasulullah Fatimah dengan Husain ya, tiba-tiba besoknya Hasan diajak, nggak diizinin lagi, terus sampai berlanjut. Itulah yang dibilang wanita yang sangat luar biasa. Benar. Sangat menjaga kehormatan dia dan kehormatan suami. Padahal yang dibawa anak kecil. Orang sekarang nyelonong masuk ke rumah asoy aja gitu ya. Iya, bahkan bujangan datang ke rumah aja dipersilakan masuk kan, Masya Allah. Ceritanya luar biasa. Nah itu pembahasan tentang, jadi jelas kalau ta'aruf tuh ada contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencontohkan cara ya memberikan informasi tentang fulan dan fulanah yang akan dijodohkan dan sebagainya. Nah ini menarik nih, nanti kita eksplor lagi. Sekarang kita mau masuk ke realitas ta'aruf hari ini. Sebenarnya fase yang dibutuhin berapa lama sih? Antum kan pakar nih katanya. Luar biasa. Nih pakar berapa lama nih? Apa 24 jam bisa? Langsung habis itu udah nikah deh. Kalau 1-2 kali 4 kayaknya cuma ngurus KTP gitu ya. Ke RW ya. Iya RW ya, itu Masya Allah. Jadi kita memang saya katakan tadi perlu ada batasan-batasan. Sehingga khawatirnya kalau terlalu tidak ada batasan, nanti malah cenderung larinya pada pacaran tadi, bukan kepada ta'aruf. Jadi lebih mengedepankan yang namanya syahwat dibandingkan cinta tadi. Maka para ulama sebenarnya kemudian memberikan garis bahwa paling tidak setidaknya selama-lamanya 3 bulan dalam proses ta'aruf. Ya karena biar ada kejelasan mau diarah kemana nih kita. Betul. Dan biasanya orang yang ta'aruf itu memang sudah ada niat untuk menikah, niat rumah tangga, niat ibadah, bukan sekedar mencari kesenangan. Betul. Ya berbeda dengan pacaran, dia nggak punya target, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun pacaran, tapi giliran mau nikah baru 3 hari nikah udah ditalak. Survei terus itu. Survei mulu kebanyakan begitu ya. Gitu. Mau beli tanah lu survei mulu. Kapan mau jadinya di PKK apakah enggak? Giliran mau dibeli udah diambil sama orang kan begitu. Ini kesalahan cara terlalu berlama-lama. Itu jadi pacaran tuh surveyor ya. Betul. Dan yang kedua juga kalau terlalu berlama-lama ini akan membuat celah setan masuk ke dalam. Nah itu. Yang dikhawatirkan seperti tadi. Kalau setan ada bermain di sana, maka bukan lagi cinta yang bermain tapi nafsu. Bahkan keraguan itu sendiri yang dititipkan setan. Misalnya ada calon yang sudah bagus banget gitu dan nggak ada yang sempurna pastinya. Betul. Setan sembusin lagi nih, jangan nanti begini, jangan begini, jangan sepatunya beda, kaki kiri kaki kanan bisa begitu. Betul, jangan jari jempol semua. Kadang setan tuh membisikkan keraguan di injury time. Ini juga sering kejadian. Ini sedikit juga berbagi tentang ta'aruf yang gagal ya karena terlalu banyak mengandalkan indera mata kita, bukan indera mana nih? Indera mata kita atau hal-hal yang merupakan zohir kita tanpa kita mengadu beristikharah pada Allah. Betul. Akhirnya kita melihat, wah ini jangan-jangan, akhirnya timbul zon. Mulai zon, akhirnya ragu, akhirnya nggak jadi. Padahal sebetulnya calon itu adalah calon yang terbaik.
Nah, ini sering juga terjadi. Kadang-kadang ada beberapa keputusan ta'aruf tidak diteruskan gara-gara hal yang remeh-temeh. Bukan remeh-temeh lagi ya. Bukan remeh-temeh, remeh-temeh akhirnya gagal. Nah, ini kan perlu juga yang antum tadi sebut, kita pada konteksnya ya tidak mengandalkan hal-hal yang di luar syar'i tadi. Ya, atau tadi terlalu lama akhirnya ditiupkanlah keraguan. Salah satu fungsi setan itu kan meniupkan was-was ya, keraguan. Bahkan ada satu cerita, ini bukan orang awam ya. Karena jadi pakar jadi banyak cerita ya saudara. Jadi banyak cerita nih, mudah-mudahan gak pada tidur ya saya cerita ini. Jadi ada bahkan nih seorang ustadz yang ketika beliau mau menikah itu udah mau laksanakan ijab kabul, ya rupanya calon istrinya ini bawa teman. Dalam pandangan dia ternyata temannya itu lebih cantik, lebih sempurna. Sampai dia berpikir gimana ya, kenapa nggak dia aja yang saya nikahin? Masya Allah, begitu luar biasa setan mencari celah. Ya, maka oleh karenanya Islam tidak pernah membiarkan seperti ini dengan cara tadi berlama-lama dalam sebuah proses. Kalau mau untuk kebaikan, kenapa nggak disegerakan? Makanya dalam Islam itu jelas kita ada sebuah kaidah mengatakan kalau dalam masalah kebaikan jangan suka ditunda. Karena dalam kebaikan tadi di situ setan akan masuk. Bagaimana caranya menunda kebaikan tadi sehingga justru malah menimbulkan kemaksiatan. Oleh karena kemudian inilah sesuai tema kita nih yang disebut dengan ngeri-ngeri sedap tadi. Ngerinya tadi karena kita terlanjur terlalu berlama-lama tanpa sebuah kepastian sehingga yang bisa menjadikan kita terlena dan bahkan berbuat kemaksiatan. Sedapnya hanya kenikmatan sesaat. Maka oleh karenanya kemudian kita awali kalimatnya dengan ta'aruf. Jadi berkenalan dengan cara yang baik, berkenalan dengan cara-cara yang memang tujuan awal niatnya untuk ibadah pada Allah. Betul, seperti itu. Ya, kayaknya ini pembicaraan kita atau obrolan kita akan ada sesi 1 sampai 100 kayaknya nih. Ya, mau 10 juta karena sangat luasnya yang perlu kita bahas. Nanti sesi 2 kita bahas yang lebih rinci, Ustaz. Betul. Lebih rinci, lebih ke tahapannya, apa saja yang boleh, apa yang saja yang tidak. Dalam proses ta'aruf itu sendiri ya. Syarat-syarat syar'i yang harus dilengkapi dua pihak, apakah fotokopi KTP perlu atau enggak. Gitu. Nah, yang paling penting di fase ini sebelum kita akhiri sesi 1 ini, keunggulan ta'aruf nih, ya. Berbanding versus pacaran seperti apa, biar kita kasih motivasi dulu nih ke para bujangers ya. Bujangers apa nih? Bujangan sangers gitu ya. Bujang-bujang yang sanger-sanger lah gitu. Ya, untuk bisa akhirnya memilih jalan yang syar'i ya, jalan ta'aruf tadi. Nah, apa sih keunggulannya sebenarnya? Salah satu keunggulan yang paling luar biasa dalam ta'aruf itu dia meminimalisir yang namanya rasa sakit hati sebenarnya. Ya karena semakin berlama kita bermain dengan syahwat, bermain dengan istilah kata cinta yang kemudian dibumbui dengan syahwat tadi, akan semakin banyak yang tersakiti. Ya, jangankan yang tidak jadi, bahkan yang jadi sekalipun ternyata tadi yang saya katakan, ada orang yang pacaran bertahun-tahun ketika dia menikah, dia baru tahu pacaran lama-lama ternyata banyak yang ditutupin, giliran nikah baru tahu boroknya. Akibatnya banyak yang kemudian pernikahannya hanya berjalan seumur jagung, kemudian tercerai. Lebih banyak surveinya lebih banyak perempuan apa laki yang tersakiti nih menurut antum? Ada survei khusus nggak? Ya secara khusus nggak, tapi kebanyakan si perempuan ya. Karena buaya darat itu macam laki-laki gitu ya. Gitu. Berapa persen yang tersakiti perempuan kira-kira menurut pandangan antum, atau laki-laki berapa persen? Sebenarnya kalau bicara secara kuantitas perempuan lebih banyak. Tapi secara kualitas laki-laki lebih banyak. Karena laki-laki udah tersakiti lebih luar biasa gitu ya. Karena memang lebih banyak bermain logika sehingga kemudian nggak sedikit ketika dia merasa disakiti laki-laki itu proses pernikahan kesannya lebih lama. Itu makanya karena perlu kejelian kita dalam memilih, memilah dan memeleh kali ya. Itu makanya tadi saya katakan keunggulan ta'aruf itu tadi meminimalisir rasa nggak ada yang disakitin. Kita nggak merasa menjanjikan sesuatu, semuanya proses sesuai dengan jalurnya. Dari mulai kemudian pengenalan diri dan segala macam, dan nanti insya Allah di poin yang berikutnya kita akan bahas lebih detail apa itu. Kita akan lebih detail ke fase tahapan ya, biar kita juga bisa membedakan lebih jelas lagi apakah kita masuk ke fase ta'aruf atau tadi pacaran atau ta'aruf selubung atau dalam konteks pacaran. Nah baik, jadi sebagai closing, kenapa kita angkat ini? Agar kita ingin teman-teman semua adik-adik kita ya memilih jalur ini, jalur yang tepat ya, bukan jalur busway gitu ya. Hati-hati. Hati-hati gitu ya. Tilang. Ini penting kalau masuk jalur busway dengan tanpa syarat tertentu bisa kena tilang. Untuk itu kita akhiri dulu pembahasan sesi 1 ya, ta'aruf ngeri-ngeri sedap, dan saksikan nanti ta'aruf ngeri-ngeri sedap di part 2 tetap bersama saya Wan Nabi dan Ustadz Adidi Abu Fakih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.